قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Sebuah nubuah dari manusia terbaik di alam semesta. Sebuah kabar yang kala diucapkan menjadi bahan tertawaan orang munafik dan kafir pada saat itu. Sebuah hadis tentang pembebasan kota terbaik di masanya. Hingga usaha itu dilakukan sejak masa Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, namun tidak mampu membebaskan kota itu. Hingga Allah menakdirkan penaklukan itu di tangan seorang pemuda. Pemuda yang mewakafkan dirinya di jalan Allah. Seorang pemuda yang membenarkan sabda nabinya. Dan pemuda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 di kota Edirne. Beliau merupakan putra Murad kedua Sultan ke-6 Utsmani. Sedikit cerita tentang Al-Fatih kecil. Di masa kecilnya, kepribadiannya sudah terbentuk. Dengan ayahnya memilih ulama terbaik untuknya di masa kecil dalam membentuk adabnya. Guru pertamanya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran sebab semua dasar pendidikan haruslah Al-Quran. Kemudian gurunya yang kedua adalah Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal. Sedikit tentang Syekh Aksyamsuddin, beliau adalah tokoh Islam ahli sejarah, jenius bahasa, tanaman obat, astronomi, dan lain-lain. Hingga Al-Fatih kecil bertanya mengenai penakluk Konstantinopel, maka gurunya menjawab, "Engkaulah orangnya." Selanjutnya, atas motivasi gurunya, Al-Fatih kecil langsung bermental yakin dan percaya bahwa ia adalah sebaik-baiknya panglima yang disebut Rasulullah dalam hadisnya. Hingga begitu Muhammad Al-Fatih naik tahta, keinginannya terbesar adalah membebaskan kota Konstantinopel. Sedikit kisah tentang Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota yang dianggap kota paling penting di dunia pada saat itu. Kota tersebut didirikan oleh Raja Bizantium Konstantin pada tahun 330 Masehi. Konstantinopel memiliki wilayah yang sangat strategis sebab dikelilingi oleh Teluk Bosporus, Laut Marmara, dan Teluk Tanduk Emas. Kestrategisan tempat itu hingga Napoleon Bonaparte mengatakan, seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka yang paling pantas menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Kemudian Muhammad Al-Fatih mempersiapkan kekuatan besar untuk membebaskan kota Konstantinopel. Sebelum memulai ekspedisinya, Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisar. Mari kita lihat sejenak. Ini Selat Bosporus, ini Asia, dan ini Eropa. Sementara Konstantinopel ada di sini. Kemudian Al-Fatih berkata, ini kenapa Konstantinopel tidak tertaklukkan? Karena jalur ini tidak kita tutup. Sampai kapanpun tidak akan tertaklukkan ini kota. Karena bala bantuan bisa bebas masuk dari sini. Namun kalau jalur ini kita tutup, maka Konstantinopel terkepung. Maka Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisar, yang tepat di depannya adalah benteng Anadolu Hisar yang dibangun kakeknya Sultan Bayezid. Hingga ketika terbangun benteng itu, maka orang menyebutnya Boğazkesen atau pemotong kerongkongan. Al-Fatih mengetahui hal itu karena beliau juga ahli geografis. Di samping itu, timbul masalah baru, yaitu tembok pertahanan Konstantinopel yang perkasa selama berabad-abad. Perlu diketahui, di masa Sultan Bayezid, kerajaan Utsmani hampir menaklukkan kota Romawi tersebut. Namun Allah berkehendak lain. Pasukan Mongolia yang dipimpin Timur Leng memporak-porandakan pasukan Utsmani hingga menangkap Sultan dan memenjarakannya. Hingga kerajaan Utsmani di masa itu di masa-masa krisis, namun dapat stabil kembali ketika di kepemimpinan Sultan Murad II. Kembali ke permasalahan tembok yang perkasa tadi, hingga Allah memberikan petunjuk dari ahli senjata yang bernama Orban yang membuat meriam perkasa yang belum ada hingga masa itu, yang bernama The Great Turkish Bombard atau yang lebih dikenal dengan Basilika Cannon. Keperkasaan meriam ini saat diuji coba, terlontarlah proyektil itu 2 meter di bawah tanah. Akhirnya,
Dalam 1 tahun Orban membuat pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Kemudian sisanya yang ukuran standar. Dari sisi angkatan laut, seluruh tempat membuat kapal perang seperti di Tyre, Sidon, di Beirut, dan lain-lain. Lalu 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke kota Konstantinopel, menyerang melalui Selat Teluk Tanduk Emas, dan 250.000 pasukan lain jalan dari Edirne menuju Konstantinopel. Setelah jadi dan persiapan matang, pada tanggal 6 April 1453 disepakati penyerangan dengan 3 arah, yaitu pertama melalui Laut Marmara, kemudian sebelah timur melalui Tanduk Emas, kemudian dari sebelah barat melalui pasukan darat yang memanjang hingga 7,5 km. Sebelum peperangan dimulai, utusan dikirim, namun Kaisar Konstantin lebih memilih perang. Hingga 6 April 1453, berdasarkan nasihat dari Aks Syamsuddin, peperangan dimulai. Kemudian meriam perkasa ditembakkan, lalu yang menang Konstantinopel atau Muhammad Al-Fatih. Maunya Muhammad Al-Fatih, namun penyerangan dari 3 arah gagal total. Kenapa? 400 kapal dihabisin hanya dengan 27 kapal Konstantinopel. Sebab 27 kapal ini jauh lebih besar dan perkasa dibandingkan kapal kaum muslimin. Diceritakan dalam sejarah seperti semut yang mengerubungi sebuah papan. Dari sebelah utara dipasangin rantai-rantai raksasa yang membuat kapal tidak bisa melaluinya. Kemudian di sebelah darat meriam kuat ditembakkan, hancur porsi besar dalam tembok itu. Namun baru diketahui kelemahannya, yaitu reloadnya 3 jam sekali. Setelah semua tak seperti yang diharapkan, dari tanggal 6 April sampai 20 April 1453, mereka di depan tembok dengan keyakinan bisa menang, namun gagal total. Sebab temboknya terlalu perkasa. Dari situ, kaum muslimin melihat bukannya kemenangan, tapi mayat bergelimpangan, penyakit mulai muncul, pesimisme mulai muncul, dan mulailah muncul suara-suara sumbang. Dan Al-Fatih tahu yang paling berbahaya dalam perang bukanlah kehilangan logistik, namun mental. Kemudian Al-Fatih mengumpulkan panglimanya dan berdiskusi. Salah satu penasihat Al-Fatih berkata, "Kenapa tembok ini tidak tertembus? Karena mereka semua berkumpul di belakangnya. Maka tiap kali ada kerusakan, mereka biasa memperbaiki. Tapi andaikan kapal kita bisa melalui rantai raksasa ini, maka kita bisa menyerang dari utara, dan pasukan Konstantinopel terpaksa terpecah dan temboknya tidak mudah direparasi lagi." Kemudian dengan pendapat itu mereka down lagi sebab tak punya solusi. Kemudian Al-Fatih memberi sebuah solusi dan berkata, "Kapal kita labuhin dulu di Galata. Terus kita angkat melewati darat, lalu kita masukin lagi ke laut." Lalu di antara pendiskusi itu ada yang pesimis. Dia berkata, "Mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan tahu bahwa Galata ini sebuah bukit? Melihat kondisi Galata ini, hal itu tidak memungkinkan." Namun berkatalah Al-Fatih yang terkenal hingga sekarang tentang suatu quotes, yaitu, "Jangan katakan tidak mungkin sebelum Anda belum mencobanya." Kemudian disepakatilah pada tanggal 21 Mei 1453, 72 kapal ditarik dari Selat Bosforus menuju Teluk Tanduk Emas dalam waktu 1 malam. Begitu perpindahan kapal itu berhasil, maka terkuasailah titik terlemah dari tembok ini hingga mereka mengatakan Konstantinopel it's over. Tapi peperangan belum selesai. Kemudian peperangan dilanjutkan hingga 27 Mei 1453. Al-Fatih berhasil membuat lubang yang besar di tengah tembok Konstantinopel hingga tidak mungkin diperbaiki sebab pasukan Konstantinopel sebelumnya sudah terpecah. Lalu Al-Fatih memberhentikan perang dan menyuruh pasukannya untuk besok pada tanggal 28 Mei untuk mereka berpuasa sunnah dan berdoa pada Allah untuk meminta kemenangan ini. Kemudian pada tanggal 29 Mei mereka sholat tahajud, dan setelahnya Muhammad Al-Fatih berkhutbah dengan khutbah yang menggetarkan dan membakar semangat jihad fisabilillah pasukannya. Setelah itu disiapkanlah pasukannya dalam 3 bagian, yaitu pasukan pertama yaitu pasukan Ahzab yang dibatasi dari jam 2 sampai jam 4. Kemudian pasukan yang kedua, pasukan Sipahi bersenjata lengkap dan bersirah lengkap namun belum menang juga. Dan pada jam 6 dikeluarkanlah pasukan ketiga, yaitu Inkisaria atau Yenisari. Dan yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatih berhasil memenangkan pertempuran dan masuk ke dalam kota itu.
lalu memberi jaminan keselamatan harta atau agama pada mereka rakyat Konstantinopel. Terus Al-Fatih memerintahkan untuk merubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul atau kota Islam dan lambat laun menjadi Istanbul. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan kaum muslimin, maka terbuktilah hadis Nabi tentang penakluk terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga habis video ini. Jika teman-teman mempunyai saran atau hal menarik untuk kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Dan akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى